Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Fiondi Maulana Ishak sebagai pewawancara. Saya Yuda Pratama Zulkarnain sebagai penulis. Saya Donald Kita Ragiyadi sebagai dokumentasi. Saya Anggi Dayat sebagai penulis. Saya Muhammad Habibie Abidjawa sebagai wawancara. Saya Randy Valentino sebagai dokumentasi. Bagaimana bekerja di program biasa? Mulai. Sudah. Oke, untuk peluang kerja di program kalian itu sangat luas. Apalagi yang untuk laki-laki, sebenarnya banyak tenaga kerja laki-laki yang dibutuhkan dibandingkan dengan yang wanita. Cuman kita kenapa malah sedikit sekali laki-lakinya, mulai dari bagian QC, pernah dengar QC quality control, jadi pengawasan apa yang dikontrol, jadi lihat produknya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, nanti pengawasan untuk produk, bahkan bisa juga di bagian sortasi, grading, itu uang kerja. Tetapi juga bisa nanti menguji mutu produk, jadi apa saja Pak, misalkan mulai dari zat gizinya ada, bidang proteinnya, ada kita untuk melakukan uang kerjanya. Bahkan juga bisa di bagian dinas-dinas itu kalau ada kebenaran, ada bahkan ahli gizi juga bisa itu atau beberapa peluang kerja yang mendapatkan. Yang kedua, profesi apa saja yang dapat ditekuni setelah saya lulus SMK? Profesi apa saja? Dari profesinya mungkin Anda tadi sudah beberapa jelaskan ya, sudah kemudian uji lab, R&D itu Research and Development, dan itu nanti pengembangan produk, kemudian di bagian uji mutu produk beberapa profesi yang dapat kalian tekuni. Nomor 3, apa saja persiapan yang dapat saya lakukan sebagai bekal di dunia kerja? Bekal di dunia kerja yang pertama yang pasti itu adalah etik yang mengajarkan sikap kerja bagaimana yang baik. Itu yang utama, bukan sila atau utama. Karena kenapa nanti kalau etiknya bagus, insya Allah di perusahaan atau di institusi akan bertahan lama. Kan? Etiknya bagus, jujur, disiplin, bekerja keras. Itu bukan utama, bukan skill. Skillnya bagus, pinter, tapi mudah menyerah, capek. Nah itu ya generasi Z kita, ya kan? Ya, kan suka berbohong. Nah itu tidak akan lama di industri. Jadi yang pertama apa? Itu. Yang kedua baru skill. Jika skill karena kalau skill sudah bagus, adaptasinya mudah, terus nangkap mudah. Dibandingkan dengan misalkan lulusan SMA yang masih belum punya skill, kalau SMA sudah punya skill, itu berbeda. Lalu yang ketiga pengetahuan secara yang luas, itu berbeda. Jadi yang pertama itu, yang kedua skillnya tentang kompetensi yang kalian miliki, yang ketiga ilmu itu harus kalian kuasai. Yang keempat, berapa penghasilan yang dapat kami dapatkan saat awal merintis karir? Kalau awal merintis karir, pendapatannya itu tidak jauh dengan UMR di daerah tersebut. Sekarang sih di Jember berarti ya. Tapi saya pesan ke kalian, kalau awal merintis karir jangan berpatokan pada pendapatan. Oh di sini kan gajinya begini. Yang pertama yang kalian kalau pertama kerja pendapatan berbeda. Nanti seiring berjalannya waktu sambil kontrak kemudian nanti pada sekarang gaji atau pendapatan kalian akan meningkat dengan sendirinya. Tanpa perlu kalian takut untuk sebenarnya tidak banyak
patokannya bukan pendapatan awalnya ya. Kecuali kalian sudah menjadi tulang punggung keluarga itu baru paham. Tapi kalau masih muda dan pengalaman sebanyak-banyak, jangan berpatokan pada pendapatan. Nanti itu akan naik dengan sendirinya. Kalau saya bilang itu kan beberapa tahun ini sudah menceritakan pengalaman kerjaan dia Pak. Ini awal sekian, tahun berikutnya sekian, naik. Karena skillnya ujiannya bagus, itu juga baik. Ya, jadi tidak jauh dari UMR daerah lain. Tapi bisa meningkat seiring jalan skill dan kompetensi. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan di sekolah itu? Bagaimana budaya kerja yang diterapkan di SMKM dan di Kalau budaya kerja kita mengacu pada standar industri, mulai dari kemudian sistem waktu. Kalau APD kan anak sistem waktu, kejujuran dan sebagainya itu mengacu pada standar industri. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin harus sama dengan yang ada di industri. Ada briefing sebelum masuk kerja dan sebagainya. Penerapannya saya kira ini sudah cukup bagus, sudah diberikan hampir sama karena kita mengacunya pada beberapa industri. kedua, bagaimana budaya kerja yang diterapkan di program keahlian saya? Pekerjaan yang kami Budaya kerja saya kira sama ya dengan awal tadi. Budaya kerja mengacu pada industri. Jadi misalkan di industri budaya kerjanya memakai APD sebelum dia melamar kerja itu harus kita terapkan. Kemudian waktu satu menit pun itu harus ada sanksi mungkin yang diberikan dan sebagainya. Budaya kerja seperti itu mengacu pada industri. Lepas nanti kita akan lihat peluang kerjanya bagaimana. Tentang K3, bagaimana penerapan K3 di program keahlian? Ya, penerapan K3 di sini secara sudah 99% bagus. Penerapannya juga tidak terlalu hanya mungkin kenapa kalau 100% kadang ada beberapa siswa entah yang lupa atau tidak disiplin ya, dasar APD dan sebagainya. K3-nya kadang lupa. Jadi penerapannya juga Kedua, apa tindakan guru kepada siswa yang tidak menerapkan K3 saat melakukan praktik? Oke, kalau dia tidak menerapkan K3 otomatis tidak boleh mengikuti praktek. Kenapa? Karena itu nanti berdampak pada yang lain. Tidak disiplin nggak boleh. Berarti kan kita juga boleh kan? Nah, yang kedua, kenapa sih kalau harus memakai APD yang sebagainya? Itu juga dilakukan dalam bekerja. Ya, kalau misalkan kita kan tidak mau adanya kejadian, tapi kalau misalkan kita tidak menerapkan K3 dengan baik, bukan hanya merugikan kita, bahkan merugikan sekolah atau perusahaan, bahkan juga karyawan yang lain yang zaman orang bekerja masih menangani temannya yang jadi merugikan produksi dan perusahaan. Dampaknya bukan hanya untuk diri sendiri, untuk lingkungan juga. Dan makanya harus diterapkan dengan baik dan benar. Terima kasih atas yang dari kelompok kami. Gitu. Oh, cukup tahu. Tangannya. Jika main handali. Tangan mana? Kondisi bagaimana kondisi praktik sudah memenuhi standar industri. Dan kalau praktek saya sudah sesuai dengan standar ya. Dimulai dari perawatan, kemudian ruang
produksi dan juga fasilitas sanitasi dan fasilitas profesional. Jika boleh menyebutkan mengapa? Kalau bagaimana alat praktik di bagian perhatian? Apakah alat praktik sudah sesuai dengan standar industri? Jadi kalau alat praktik kita dilihat standar industri yang mana? Karena kita melihat kapasitas produksinya. Kalau industri kita otomatis produksinya banyak, dan kalau kita tidak bisa memperhatikan karena terkait dengan pengembangan bahan bakunya dan juga peralatannya. Jadi kita membatasinya mungkin pada konten atau baru terkait satu kapasitas produksinya, kemudian yang kedua dana pengadaan peralatan ini mungkin biayanya sedikit untuk standar hasilnya sesuai standar, tapi tidak industri yang besar, dari industri yang kecil sampai dengan yang tinggi. Kemudian bagi kawan-kawan kami yang sudah berikut